Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28 menuliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam doa, Roh Kudus menyingkapkan lebih lagi maksud ayat di atas, khususnya pada kalimat Allah turut bekerja. Selama ini pemahaman saya masih sangat lahiriah, padahal maksud dari ayat tersebut adalah aktivitas ilahi yang kita rasakan dan kita alami di dalam batin kita. Perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Roma 8 ayat 25-26. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Permasalahannya, saat kita menghadapi data dan fakta negatif, musuh selalu berhasil menarik perhatian kita untuk berfokus dan memperhatikan hal-hal yang lahiriah. Tidak heran, kemanusiawian dan kedagingan kita juga seringkali termanifestasi dari dalam diri kita. Padahal ia ingin kita memperhatikan aktivitas ilahi dan berfokus membangun hal tersebut di dalam batin. Aktivitas ilahi adalah pekerjaan roh dan firman yang terjadi di dalam batin secara berkesinambungan, akibat dari respon kita yang selalu mengejar Tuhan dan merenungkan serta memperkatakan firman-Nya secara tekun. Jadi betapa penting dalam segala keadaan diri kita membangun aktivitas ilahi tersebut dengan terus berfokus dan penuh ketekunan. Jika aktivitas ilahi dalam diri kita berhasil kita tingkatkan, kita menjadi semakin haus dan lapar akan realita Tuhan, maka tidak peduli apa yang sedang kita hadapi, kita tahu sekarang Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Mari kita ubah cara pandang kita mengenai kalimat kita tahu sekarang. Itu bukanlah kalimat pasif, melainkan aktif. Ada hal yang mesti terjadi dalam batin kita. Bukan hanya sekedar percaya saja, batin kita mesti mengalami adanya aktivitas ilahi. Jadi mulai dari sekarang, kita harus membangun gaya hidup yang berbeda, yaitu berfokus membangun aktivitas ilahi. Sebab pada prinsipnya, apa yang terjadi di alam roh, itulah yang akan termanifestasi di alam lahiriah. Semakin giat kita membangun aktivitas ilahi, maka kita akan mengalami kuasa kedaulatan Tuhan, mengubah segala keadaan buruk untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin.